Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada fungsi. Jika F suatu fungsi dengan daerah asal atau domainnya df dan G suatu fungsi dengan daerah asal atau domainnya dg, maka operasi aljabar fungsi bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, F ditambah Gx sama aja dengan Fx ditambah Gx dengan domain atau daerah asal dari F plus G yaitu irisan dari df dan dg. Yang kedua, jika F dikurangi Gx sama aja dengan Fx dikurangi Gx dengan domain F kurangi G-nya yaitu irisan dari df dan dg. Kemudian yang ketiga, jika F dikali Gx sama aja dengan Fx dikali Gx dengan domain atau daerah asal dari F dikali G itu merupakan irisan dari df dan dg. Nah, yang terakhir, jika F per Gx sama aja dengan Fx dibagi Gx dengan catatan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau Gx-nya 0 maka nanti akan menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, dengan domain dari F per G-nya yaitu sama aja dengan irisan dari df dan dg. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dua operasi aljabar terlebih dahulu, yakni yang penjumlahan dan pengurangan. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita bahas perkalian dan pembagian. Nah, supaya lebih jelas kita lihat saja contohnya. Kita perhatikan soal yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x min 3 dan fungsi gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai F plus Gx, kemudian F plus G2, dan daerah asal dari F plus Gx. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, tadi yang ditanyakan adalah F plus Gx. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ini sama aja dengan Fx ditambah Gx. Nah, kita lihat nilai Fx-nya yaitu x min 3, kemudian ditambah nilai Gx-nya yaitu 2x kuadrat ditambah 5x. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan saja, yang memiliki variabel yang sama berarti bisa kita jumlah atau bisa kita kurangi. Kita lihat dulu yang variabel x pangkat 2, di sini cuma satu-satunya, berarti kita tulis saja. Kemudian yang variabel x kebetulan ada x dan 5x, jadi tinggal kita jumlahkan. X ditambah 5x sama aja dengan 1 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 6x. Kemudian di sini min 3 tidak ada temannya, tulis lagi. Nah, jadi fungsi F plus Gx itu sama aja dengan 2x kuadrat ditambah 6x min 3. Kemudian kita lihat soal yang kedua yaitu F plus G2. Berarti kita hanya perlu mengganti nilai F plus Gx ini nilai x-nya dengan angka 2. Berarti 2, x yang ini kita ganti dengan 2, pangkat 2 ditambah 6. X yang ini juga kita ganti dengan 2, kemudian dikurang 3. 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4, kemudian 6 dikali 2 hasilnya adalah 12, dikurang 3. 2 dikalikan 4 hasilnya 8, ditambah 12 dikurang 3, maka hasilnya 8 ditambah 12, 20 dikurangi 3 hasilnya adalah 17. Nah, sehingga nilai F plus G2 hasilnya adalah 17. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang ketiga, yang ditanyakan adalah daerah asal atau domain dari F plus Gx. Tadi masih ingat kan untuk mencari domain dari F plus G yaitu irisan dari df dan dg. Berarti kita harus mencari tahu dulu domain dari fungsi f dan domain dari fungsi g. Nah, daerah asal atau domain dari fungsi fx nih kebetulan x min 3, berarti berapapun nilai x-nya itu diperbolehkan, mau bilangan positif, bilangan negatif, 0, pecahan, gak masalah berapapun nilai x-nya. Sehingga domain dari fungsi f ini merupakan elemen dari bilangan real. Nah, begitupun kita lihat domain dari fungsi g. Domain dari fungsi G, di sini fungsi G-nya kebetulan 2x kuadrat ditambah 5x, artinya x yang ini bisa kita ganti dengan angka berapapun, baik bilangan positif, negatif, 0, pecahan, ataupun desimal. Jadi nggak masalah, sehingga domain dari fungsi G
X di mana X merupakan elemen bilangan real. Jadi, irisan dari keduanya atau domain dari E plus G berarti ya semua bilangan diperbolehkan selama bilangan itu adalah bilangan real. Sehingga domainnya X di mana X merupakan elemen dari bilangan real. Nah, inilah jawaban untuk soal yang C. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min x dan fungsi gx-nya akar dari x min 3. Yang ditanyakan, yang pertama adalah e plus gx, kemudian yang kedua e plus g, di mana x-nya kita ganti dengan 4, yang terakhir adalah domain dari e plus gx. Yang pertama dulu, yaitu e plus gx tadi sama aja dengan fx ditambah gx. Nah, fx-nya x kuadrat min x ditambah gx-nya akar x min 3. Nah, di sini kebetulan tidak ada yang bisa kita sederhanakan karena masing-masing berbeda variabelnya. Yang satu x kuadrat, yang ini x, dan ini dalam bentuk akar, jadi nggak bisa kita jumlahkan. Udah selesai sampai di sini untuk poin yang A. Kemudian yang B-nya e plus g 4. Artinya apa? Kita hanya perlu mengganti nilai x ini dengan 4. Jadi 4 kuadrat dikurangi 4 ditambah akar 4 kurangi 3. 4 dikuadratkan hasilnya 16 dikurangi 4. 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1. Sehingga 16 dikurangi 4 hasilnya adalah 12. Ditambah akar dari 1 adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 13. Maka nilai E plus G4 hasilnya adalah 13. Selanjutnya kita perhatikan untuk mencari domainnya atau daerah asal dari F plus G. Tadi merupakan irisan dari DF dan DG. Artinya kita harus mencari tahu dulu nih untuk domain fungsi F-nya. Kita lihat fungsi fx-nya kebetulan x kuadrat min x. Artinya di sini berapapun nilai x-nya tidak masalah, mau bilangan positif, mau bilangan negatif, 0, pecahan ataupun desimal nggak ada masalah. Nah, sehingga domain dari fungsi f ini merupakan x di mana x-nya elemen bilangan real. Jadi bilangan berapapun yang penting real itu diperbolehkan. Tapi kita lihat sekarang domain untuk fungsi g. Nah, kebetulan fungsi g ini merupakan akar x min 3 di mana kalau bentuk akar tidak boleh nilainya negatif. Karena kalau ada akar nilainya negatif berapapun, mau negatif 1, 2, dan seterusnya, maka ini termasuk ke dalam bilangan imajiner. Jadi, kita tidak boleh di dalam akar negatif. Nah, berarti ada syarat nih, nilai x min 3-nya tidak boleh negatif, artinya hanya boleh 0 dan di bilangan positif. Sehingga ada syarat khusus ya, untuk x min 3-nya berarti harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kalau 0 mah nggak masalah, karena akar dari 0 adalah 0. Jadi yang diperbolehkan hanya 0 dan bilangan positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang nggak boleh hanya bilangan negatif. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Jadi x lebih besar dari, di sini min 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Nah, sehingga domain untuk fungsi g-nya adalah x di mana x-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, sekarang irisan dari df dan dg bagaimana? Sehingga disimpulkan nih, domain dari fungsi f dan g kalau kita buat garis bilangan. Tadi untuk domain fungsi f ini semua bilangan. Yang penting dia termasuk bilangan real. Berarti semua bilangan, tapi si DG ini dia X-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, sehingga irisannya ya udah berarti yang ini. Nah, jadi DE plus G-nya adalah himpunan X di mana X-nya jelas harus lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh soal yang pengurangan. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan gx-nya 2x kuadrat min 6x. Yang ditanyakan, tentukan f min gx, f min g min 1, dan domain dari f min gx. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu f min gx ini sama aja dengan fx dikurangi gx.
Nah, di mana fx-nya adalah 3x min 1. Ini hati-hati kalau pengurangan kita harus menggunakan tanda kurung ya. Dikurangi gx-nya 2x kuadrat min 6x. Jadi kalau penjumlahan nggak usah pakai kurung, tapi kalau pengurangan ini harus menggunakan kurung karena akan berpengaruh nantinya. Kita buka kurung dulu, jadi 3x min 1, yang ini min dikali 2x kuadrat, hasilnya min 2x kuadrat. Nah, yang ini min dikali min, hasilnya adalah plus 6x. Nah, baru kita sederhanakan. Yang satu suku, kita lihat di sini yang x kuadrat hanya satu-satunya, jadi kita tulis paling depan, yaitu min 2x kuadrat, kemudian yang variabel x-nya ada 2, 3x ditambah 6x, hasilnya adalah plus 9x, kemudian min 1, kita tulis saja. Nah, maka f min gx ini hasilnya adalah min 2x kuadrat ditambah 9x min 1. Nah, sekarang yang b-nya, berarti kita hanya perlu mengganti saja nilai x-nya oleh negatif 1 untuk kasus f min gx-nya. Nah, kita ganti aja, berarti min 2, x-nya ini kita ganti dengan min 1 kuadrat ditambah 9, x-nya kita ganti dengan min 1 dikurangi 1. Kita sederhanakan, min 2, min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, 9 dikali min 1 hasilnya adalah min 9, kemudian dikurangi 1. Min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2, kita tulis lagi, min 9, min 1. Min 2, min 9 hasilnya adalah min 11. Min 11, min 1 hasilnya adalah min 12. Selanjutnya yang C yang ditanyakan adalah domainnya. Domain dari f min g. Ini sama aja irisan dari domain fungsi fx dan domain dari fungsi gx. Kita lihat di sini yang fungsi fx-nya 3x min 1, artinya x-nya berapapun nggak masalah. Berarti mau positif, mau negatif, mau bilang pecahan juga nggak masalah. Sehingga untuk domain fungsi f adalah x, di mana x-nya semua elemen bilangan real. Nah, kita lihat yang g-nya. Untuk gx juga sama kasusnya ya, berapapun nilai x-nya nggak masalah. Sehingga dg-nya pun x, di mana x merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi disimpulkan nih, domain dari fungsi f min g adalah x, di mana x semua elemen dari bilangan real. Diberikan fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan akar x min 1. Tentukan f min gx, f min g5 dan domain dari f min gx. Coba yang pertama dulu, f min gx ini sama aja dengan fx dikurangi gx, di mana fx-nya adalah 2x min 5 dikurangi, karena ini cuma satu suku, jadi nggak usah pakai kurung nggak apa-apa ya, dikurangi akar x min 1. Nah, berarti di sini nggak bisa disederhanakan lagi karena semuanya sudah berbeda variabelnya, yang satu x, yang satu nggak ada variabelnya atau konstanta, dan yang satu adalah bilangan akar. Berarti selesai untuk poin yang A. Kita lihat poin yang B, di mana yang ditanyakan adalah f min g 5, artinya hanya perlu mengganti x-nya dengan 5. Jadi 2 dikali 5 dikurangi 5 dikurangi akar dari 5 min 1. Oke, 2 kali 5 hasilnya 10, dikurangi 5, dikurangi akar, 5 kurangi 1 adalah 4. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5, dikurangi akar 4 adalah 2. Sehingga 5 kurangi 2 nilainya adalah 3. Nah, sedangkan untuk mencari domainnya dari f min g ini juga sama, merupakan irisan dari domain fungsi f dan domain dari fungsi g. Kita lihat untuk fungsi f-nya. Fungsi fx ini kebetulan 2x min 5, berarti berapapun nilai x-nya yang nggak masalah, sehingga x, di mana x-nya merupakan elemen dari bilangan real. Tapi kita lihat sekarang untuk fungsi g-nya, sekali lagi yang di dalam akar tidak boleh nilainya negatif, karena kalau di dalam akar nilainya negatif maka termasuk bilangan imajiner, sehingga ada syarat nih. Berarti yang di dalam akar yaitu x min 1 tidak boleh negatif, artinya harus lebih besar dari atau sama dengan 0, sehingga nilai x-nya harus lebih besar dari atau sama dengan min 1-nya pindah ruas 1, sehingga nilai x-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, berarti untuk domain f min g irisan dari fungsi f dan fungsi g. Diibaratkan kalau misalkan fungsi fx di sini domainnya adalah semua bilangan real, berarti berapapun bilangannya masalah. Tapi untuk yang fungsi g di sini ada syarat, di mana x-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 1, berarti 1 ke arah kanan. Nah, jadi irisannya yang ini.
Sehingga domain dari F min G adalah X, di mana X-nya harus lebih besar dari, karena ke arah kanan, lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk perkalian dan pembagiannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.